Pemodelan matematika dalam memodelkan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Jurnal dari Rehat Hariman Pasaribu, Sulfan Idris Saleh Harahap, Bayu Arga Putra, dan Sri Laila Angelia Siregar. Disusun oleh Cecilia Lisa Karo di 1990-4103. Dunia mengalami guncangan yang sangat dahsyat dengan hadir dan tersebarnya sebuah virus yaitu COVID-19. COVID-19 seperti dilansir di laman WOIT menyatakan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Fenomena yang terjadi saat ini yaitu tersebarnya virus COVID-19 dapat pula direpresentasikan ke dalam bentuk pemodelan matematika yang mana akan membuat sebuah persamaan matematis dengan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk mempresentasikan sejauh dan selama apa virus COVID-19 ini akan mewabah baik di dunia khususnya di Indonesia. Selanjutnya metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur atau kajian pustaka dengan tahap-tahap 1. Penentuan masalah, 2. Perumusan masalah, 3. Studi pustaka, 4. Analisis dan pemecahan masalah, 5. Penarikan kesimpulan. Pemilihan dan perumusan masalah diperlukan untuk membatasi permasalahan sehingga diperoleh bahan kajian yang jelas, sehingga akan lebih mudah untuk menentukan langkah dalam memecahkan masalah tersebut. Tahap studi pustaka dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka sehingga diperoleh gambaran umum penyebaran virus COVID-19, model matematika, model epidemic shear, sistem persamaan diferensial, dan simulasi model dengan software Microsoft Excel. Dalam pembahasan masalah dilakukan beberapa langkah pokok yaitu sebagai berikut. 1. Merancang model matematika pada penyebaran virus corona-19 dengan pengaruh angka infeksi dan kesembuhan. 2. Menentukan bilangan infeksi awal I0. 3. Menginterpresentasikan solusi model matematika. Dalam pembahasan masalah dilakukan beberapa langkah pokok yaitu sebagai berikut. 1. Merancang model matematika pada penyebaran virus corona-19 dengan pengaruh angka infeksi dan kesembuhan. 2. Menentukan bilangan infeksi awal I0. 3. Menginterpresentasikan solusi model matematika. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Model adalah representasi penyederhanaan dari sebuah realita yang kompleks dan mempunyai fitur yang sama dengan tiruannya. Dalam melakukan teks atau menyelesaikan permasalahan, model adalah karakteristik umum yang mewakili sekelompok bentuk yang ada, atau representasi suatu masalah dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dikerjakan. Dalam matematika, teori model adalah ilmu yang menyajikan konsep-konsep matematis melalui konsep himpunan atau ilmu tentang model-model yang mendukung suatu sistem matematis. Model matematika yang diperoleh dari suatu masalah matematika yang diberikan selanjutnya diselesaikan dengan aturan-aturan yang ada. Likon dan Finkelstein 2006-62 yang mengatakan bahwa model matematika muncul sebagai alat yang berharga untuk memperoleh pengetahuan dari dinamika penyebaran penyakit menular. Salah satu model matematika epidemik untuk menganalisis penyebaran penyakit diantaranya adalah SHIR. Model epidemik SHIR dikenalkan oleh Kermart dan MC Kendrick pada tahun 1929, Heathcote 2042, menyebutkan bahwa pada model SHIR populasi dibagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok individu yang rentan penyakit, kelompok individu yang terinfeksi, dan kelompok individu yang telah sembuh dan kebal dari penyakit. Cuplikan data yang digunakan untuk COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu data tanggal 2 Juli 2020 dan 16 Juli 2020. Kita akan lihat gambar tersebut
di gambar 1A dan gambar 1B. Selanjutnya, berdasarkan data yang ada diperoleh data pasien COVID-19 yang terjangkit dan sehat sebagai berikut. Tanggal 2 Juli 2020 yang terjangkit 59.394 dan pada tanggal 16 Juli 2020 yang terjangkit adalah 81.668. Pada tanggal 2 Juli 2020 yang sembuh adalah 26.667 dan pada tanggal 16 Juli 2020 yang sembuh adalah 40.345. Berdasarkan data di tanggal 16 Juli 2020, kita mendapatkan presentasi antara pasien yang sembuh terhadap pasien terjangkit sebesar 49,40% atau 0,4940, sehingga asumsi untuk rentang seseorang terkena COVID-19 adalah 2 minggu. 49,40% pasien telah terinfeksi dan sembuh, maka dari data ini diperoleh model untuk R yaitu R N tambah 1 sama dengan Rn tambah 0,4940 IN. Dan model untuk I yaitu I N tambah 1 sama dengan IN kurang 0,4940 N tambah A IN SN. Selanjutnya, ini merupakan tabel data pasien terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Juli 2020. Dan ini merupakan data pasien terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 16 Juli 2020. Kita asumsi populasi penduduk Indonesia sebanyak kurang lebih 269.600.000 jiwa penduduk, maka didapat I0 sama dengan 59.394, S0 sama dengan 269.540.606, I1 sama dengan 60.695. Sumber data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tanggal 3 Juli 2020, maka berdasarkan model IN kita terlebih dahulu menemukan nilai A. I1 sama dengan I0 kurang 0,4940 I0 tambah A I0 S0. 60.695 sama dengan 59.394 kurang 0,4940 kali 59.394 tambah A kali 59.394 kali 269.540.606 sama dengan, A sama dengan 0,000000001914. Berikutnya kita menentukan model dari SN di mana nilainya terpengaruhi oleh pasien yang terinfeksi sehingga S N tambah 1 sama dengan SN kurang ASN IN. Sehingga kita dapat simpulkan model penyebaran COVID-19 dengan menggunakan metode SHIR sebagai berikut. R N tambah 1 sama dengan Rn tambah 0,4940 IN. I N tambah 1 sama dengan IN kurang 0,4940 IN tambah 0,000000001914 IN SN. SN tambah 1 sama dengan SN kurang 0,0000001914 SN IN. I0 sama dengan 59.394, S0 sama dengan
269.540.606, R0 sama dengan 0. Dengan melakukan iterasi hingga minggu ke-361 didapat grafik sebagai berikut. Grafik RN adalah grafik pasien removed sembuh terhadap penyebaran COVID-19 setelah minggu ke-361, dan grafik IN merupakan grafik pasien terjangkit terhadap penyebaran COVID-19 setelah minggu ke-361. Grafik SN merupakan grafik pasien rentan terhadap penyebaran COVID-19 setelah minggu ke-361. Berdasarkan grafik dapat kita tarik kesimpulan: 1. Bahwa pasien sembuh dalam rentang waktu 361 minggu ke depan akan semakin meningkat. 2. Bahwa pasien terjangkit virus COVID-19 hingga rentan waktu 361 minggu ke depan akan semakin menurun. Serta yang ketiga, jumlah penduduk yang rentan terhadap virus COVID-19 juga mengalami penurunan. Kesimpulan, pemodelan matematika telah banyak digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika penyebaran penyakit, termasuk menganalisis keefektifan suatu intervensi kesehatan seperti keefektifan bakteri atau vaksinasi. Pada umumnya, model matematika penyebaran penyakit diformulasi dalam bentuk model matematika deterministik atau stokastik. Salah satu model matematika epidemik untuk menganalisis penyebaran penyakit diantaranya adalah SIR. Berdasarkan pemodelan matematika yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa pasien sembuh dalam rentang waktu 361 minggu ke depan akan semakin meningkat. Pasien terjangkit virus COVID-19 hingga rentan waktu 361 minggu ke depan akan semakin menurun, dan jumlah penduduk yang rentan terhadap virus COVID-19 juga mengalami penurunan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf untuk ada salah kata atau penyebutan.